Halo sobat kreator dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Pangki Restu. Oke, di video kali ini kita akan bahas mengenai personal branding. Jadi membangun personal branding yang kuat di Facebook itu memerlukan strategi yang terencana dan konsisten. Jadi ada beberapa trik ataupun tips buat yuk buat kalian ya, terutama pemula ya. Ini untuk membantu kita membangun personal branding yang efektif di platform sebesar Facebook ini ya. Pertama kita harus optimalisasi atau optimalkan profil kita dulu nih, sebelum, kita, terjun ke dunia konten kreator atau Facebook ini. Nah, pastikan foto profil dan foto sampul kita, nah ini mencerminkan citra kita. Jadi citra yang akan kita proyeksikan atau yang akan kita tampilkan kepada pengikut-pengikut kita atau kepada audiens kita itu, kita mau citranya apa ya. Nah kemudian, fotonya itu foto kalau bentuk komedi kitanya harus lucu ya kan, atau motivator kita harus serius gitu, ataupun sebagai yang ya inspirator gitu, harus inspiratif. Nah kemudian isi lengkap ya, informasi selengkap mungkin yang relevan di bagian bio atau tentang kita. Di sana ada ya tentang bukan tentang kita ya, tentang saya, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan minat postingan berkualitas. Jadi ya itu dilengkapi lah buat apa ya, supaya penonton tahu bahwa itu kita, aku ini seperti ini gitu, seperti itulah pokoknya. Kemudian bagikan konten yang relevan dengan minat, keterampilan, atau bidang kita. Jadi jangan sekali-kali kita, mengupload ataupun menampilkan ataupun mengirim konten yang tidak sesuai dengan minat, keterampilan, atau bidang kita. Nantinya kita akan pusing sendiri ya. Seperti itu. Jadi konten yang selanjutnya konten harus memberikan nilai tambah kepada pengikut kita. Jadi artinya dengan pengikut kita menonton video kita, pengikut kita akan tertawa, pengikut kita akan mendapatkan pembelajaran, pengikut kita juga akan merasa terhibur dan pengikut kita akan merasa terinspirasi atau terilhami. Nah, itu adalah konten-konten yang memberikan nilai tambah kepada pengikut maksudnya. Posting secara teratur untuk tetap relevan, artinya, relevan gitu dengan minat penonton kita. Nah, bagaimana kita supaya terhubung dengan penonton kita? Sudah di video sebelumnya kita sudah, bahas ya. Jadi gunakan Facebook Story dan live streaming ya. Jadi manfaatkan fitur-fitur yang ada di story dan juga live streaming untuk berinteraksi dengan penonton kita atau pengikut kita secara langsung dengan pengikut kita ya. Artinya ini memungkinkan kita ini berbicara tentang topik-topik penting bagi kita untuk mendapatkan tanggapan. Bukankah komentar yang ingin kita dapatkan, ya kan? Seperti itu. Itu momentum yang tepat kalau menurut saya. Kemudian engage dan pengikut. Nah, tindak lanjut dari live streaming dan juga story ini adalah balas komentar dan pesan dari pengikut kita ya. Ini secara sopan dan responsif. Ajak pengikut kita untuk berpartisipasi, misalnya dalam diskusi dengan mengajukan pertanyaan atau minta pendapat mereka, atau dengan kuis, atau dengan bebas lah, atau dengan voting ya, itu bebas banget, silahkan, itu sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian kemarin sudah dibahas juga ketahui waktu yang tepat untuk posting. Jadi pelajari kapan pengikut kita ini paling aktif di Facebook dan usahakan untuk memposting pada waktu-waktu tersebut. Jam makan siang, mungkin waktu bangun tidur, atau waktu bersantai, itu memungkinkan orang untuk membuka Facebook dan menonton konten kita. Kemudian gunakan hashtag. Nah, ini penggunaan hashtag juga yang relevan, jadi yang sesuai hashtagnya ya. Postingan Anda kita itu membantu konten kita itu ditemukan oleh orang yang tertarik pada topik yang sama. Jadi kalau kontennya mengenai mukbang ya hashtagnya mukbang, seperti itu. Kemudian selanjutnya berkolaborasi, kalau bisa ini berkolaborasi dengan orang lain atau kolaborasi dengan teman atau kolega atau sepemikir dengan kita, seideologi, dan konten yang sejenis dalam postingan atau acara live bisa. Dia undang di acara live kita berbagi pengalaman seperti itu, boleh sekali, silahkan. Ini untuk apa? Untuk mencapai audiens yang lebih luas. Siapa tahu kalau kita kolaborasi dengan teman yang pengikutnya lebih banyak, itu pengikut dari teman kolaborasi kita bisa juga bisa mengikuti kita. Kemudian ini pertimbangkan pengaturan privasi. Jadi kita harus bisa mempertimbangkan jika ingin memisahkan konten pribadi dan konten profesional, pertimbangkan penggunaan pengaturan privasi gitu. Privasi yang memungkinkan Anda memberikan konten dengan kelompok tertentu. Jadi
Kalau untuk teman, kasih ke teman ada pengaturannya lah ya. Itu untuk teman, untuk publik dan juga untuk apa hanya teman itu kalian bisa pelajari sendiri. Nah, itu ada. Kemudian posting posting yang memperkuat branding kita. Artinya postinglah yang memperkuat branding kita itu apa? Posting cerita dan pencapaian mencerminkan nilai dan kepribadian kita. Contoh kalau kita sukses di tutorial misalnya Facebook, ya berbagilah, berbagi itu. Dan mungkin bakat minat kita di sana ya itu perkuat di sana. Itu perkuat ya. Selanjutnya ini dapat membantu tadi udah ya. Kemudian analisis kinerja kita. Jadi gunakan analisis Facebook untuk memantau kinerja postingan kita. Kita dapat melihat berapa banyak orang yang melihat atau menyukai dan berinteraksi dengan kita ya, dengan kita. Itu melihat, menyukai konten kita. Kemudian ya yang perlu kalian pertimbangkan juga adalah jaga etika online. Wih, jaga etika online ini apa? Jadi selalu berperilaku secara etis dan hindari penggunaan konten yang dapat merusak reputasi kita. Jadi kemarin itu saya melihat ada seorang selebgram enggak ya, orangnya jangan disebutin lah. Menyinggung mengenai ya isu-isu saat ini ya. Itu tidak itu kurang mencerminkan, artinya ada perilaku ataupun kata-kata demi demi viral, demi konten, itu dia itu tidak menjaga etika secara online. Maka jagalah etika secara online, artinya kita harus kita jangan merusak reputasi kita dengan konten-konten yang memang apa ya, ambigu ataupun konten-konten yang keluar dari apa ya, nilai dan norma mungkin yang seperti itulah. Karena ingin viral, mungkin karena ingin apa, itu dipaksakan konten-kontennya keluar dari jalur sehingga tidak menjaga etika online. Nah, seperti itu pokoknya ya. Nah, perlu diingat bahwa ini jadi personal branding ini adalah yang kuat ini memerlukan waktu dan konsistensi. Jadi sehebat apapun bakat kita, kalau kita bakat ngelawak dan tidak konsisten upload ya, tidak konsisten kemudian tidak bisa menjaga interaksi dengan audiens kita atau pengikut kita ya, itu percuma kalau tidak diasah. Tetapi kalau konsisten upload, punya apa ya, punya branding di bidang komedi, itu kenapa tidak membuat sketsa? Itu banyak kok orang-orang yang sukses di bidang sketsa komedi ya kan, banyak sekali. Kemudian selalu pertimbangkan citra yang ingin kita proyeksikan. Pertimbangkan kembali, kalau saya jadi tukang seorang komedi, apa dampaknya bagi saya? Kemudian bagaimana mengenai kehidupan pribadi saya? Setuju nggak orang-orang yang ada di sekitar saya, keluarga saya, kalau saya menjadi seorang komedi? Itu harus dipertimbangkan. Kalau saya seorang menjadi seorang penyanyi, penyanyi misalnya personal brandingnya saya ingin menjadi seorang penyanyi misalnya ataupun musisi, itu sudah diperhitungkan alatnya bagaimana, kemudian budget yang dikeluarkan seperti apa. Itu karena apa? Karena itu personal branding itu menentukan titik awal kita ketika kita menjadi seorang konten kreator. Saya yakin Anda-Anda semua yang jadi kreator pemula di sini paham lah gitu mengenai hal inilah gitu. Nah, seperti itu pokoknya ya. Jadi personal branding ini tidak bisa diciptakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, tidak bisa. Ini memerlukan waktu yang cukup lama dan juga konsistensi yang paling penting. Nah, itu sahabat semuanya mengenai personal branding, semoga bermanfaat ya. Jadi kalau melihat orang posting makanan, kemudian minuman, orang lagi makan, kemudian review makanan, berarti udah tahu ya personal brandingnya dia seorang food blogger seperti itu. Terus kalau orang memposting video-video lucu, komedi, stand up komedi dan sebagainya, kemudian sketsa komedi, berarti personal branding yang yang ditawarkannya adalah dia menjadi seorang yang ingin menghibur ya, seorang komedian, artinya seperti itu, harus dipahami. Itu kalau totalitas saya yakin kita sebagai konten kreator pemula ini akan menemukan personal branding kita. Dan personal branding ini apapun konten kita, kalau orang sudah tahu kita, jadi personal branding itu adalah memperkenalkan diri kita. Apapun kontennya, kalau kita sudah dikenal orang, oh ini si A sudah terkenal ya kan, sudah viral, sudah, oh ini kontennya ini. Ketika si A menjadi bintang tamu atau apa, karena personal brandingnya sudah kuat, maka orang akan nyaman nonton konten-konten dia. Seperti itu, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk terus belajar konten kreator, karena tidak ada yang instan, tidak ada yang mudah. Mereka yang sukses sekarang adalah mereka yang pernah gagal dulu. Itu ya.
Pesannya jadi mereka yang sukses sekarang itu adalah mereka yang pernah gagal dulu. Jadi jangan takut untuk mencoba. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga ini menginspirasi. Dadah.